Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan video kali ini, saya akan memperlihatkan komponen apa aja sih yang dipergunakan pada power supply Look Aero Cool RGB 650 watt yang semi modular ya. Baik, sebelum masuk ke komponen utama dalam one power supply, saya akan menunjukkan kelengkapannya, yaitu kelengkapan seperti kabel bawaan power supply tersebut. Pertama-tama bisa teman lihat di sini bawaannya itu terdapat sebuah kabel striker ya, striker colokan dengan panjang kurang lebih ya 1 meter lah ya, dengan rating 10 ampere sampai 16 ampere 250 volt, serta kabelnya ini CZ 227 IFC 53 RVP rating 300 hingga 500 volt, dibungkus dengan PVC ukuran dan isi kabel ini 3 ya, 3 kali 0,5 mm. Kemudian untuk kabel PSU ke motherboard di sini dia 24 pin ya. Ini bisa dilepas ya yang 4 pinnya. Nah, ini bisa dilepas yang 24 pinnya. Dan 8 pin buat CPU ini bisa dibelah dua, jadi 2 kali 4 pin. Kemudian lanjut ke kabel soket semi modular ya. Semi modular ini terdapat 3 buah kabel yang masing-masing beda ya kabelnya. Yang pertama ini untuk soket ke yang 8 pin. Untuk soket 8 pin yaitu buat kabel VCA plus 2 pin kali 2 ya, atau lebih simpelnya 2 kali 8 pin. Nah, ini 2 kali 8 pin, dia bisa 6 pin. Lanjut, kemudian soket 6 pin yaitu 2 buah molek dan 2 buah SATA ya, yang buat harddisk. Dan kalau ini bisa buat panel cooler lah, cooler casing. Dan yang 6 pin satu lagi itu terdapat 1 molek, 3 SATA ya. Jadi totalnya itu 2 kali 8 pin PGA, 3 molek dan 5 SATA. Cukup lumayan lah ya. Lanjut ke soket kabel power PSU. Di sini bertuliskan 10 ampere 250 volt ya. Terdapat saklar juga buat on off itu apa PSU, dan 1 buah tombol buat kostumisasi RGB ya. Dan dibalikan ke sini, di sebaliknya itu ada kabel buat ground sama power utama, yaitu dia 18 AWG 600 volt, dia tahan hingga 105 derajat Celcius untuk ketahanan panasnya ya. Lanjut ke bagian casing samping, ini terdapat lampu RGB-nya ya yang nyala seperti ini. Dia bisa dikostumisasi kelip-kelip, bisa hijau, bisa merah dan lain-lain ya RGB. Dan PSU ini memiliki cool fan, yaitu mereknya Cool Fan ya, dengan rating model dulu ya, model CFD 12025H12M, DC 12 volt, 0,50 ampere, dan kecepatannya bisa hingga 2100 rpm. Lanjut pada bagian PCB board utama power PLN masuk ya. Di sini terdapat 1 buah fuse 3 ampere dan beberapa filter, yaitu 4 kali transit filter kapasitor keramik ke ground sebelum filter utama arus listrik dan sesudah filter arus power yang sudah dirubah ke DC. Jenisnya sama dengan tipe STE F22M pada tegangan 400 dan 250. Jadi ini ya kapasitornya yang ini ya kecil. Ini yang buat transit filter, dan ini sebelum difilter arus power utama. Ini di sini dia ya. Dia ke ground ini. Kalau dilihat jalurnya dia ke ground, ke baut, dan yang ini juga ke baut, nempelnya ke body casing PSU. Dan ini yang sudah dirubah ke arus DC ya. Soalnya di sini udah ada dioda. Nanti dijelaskan lagi. Terus langsung aja kita masuk ke filter ini ya. Dia 2 kali filter, yaitu 2 kali kapasitor Champion X2 rating MPX 0,6 mikrofarad, K275 volt, 310 volt, 350 volt, dan 2 kali toroid cuk. Toroid cuk itu yang ini ya. Dia yang apa, yang dililit
seperti tembaga dia muter. Ini namanya toroid choke, yaitu toroidal core induktor, melawan perubahan arus sehingga arus yang mengalir tetap konstan. Oke, di sini udah cukup lah ya. Dua kali filter kapasitor dan 2 kali toroid choke. Kemudian sudah melewati ini, dia masuk ke dioda rectifier ya. Dioda rectifier tipe HS2212 GBU 606, yaitu pengubah AC ke DC. Terdapat lagi satu unit kapasitor yang ini ya, ini satu unit kapasitor, yaitu salah satu komponen lonjakan dengan seri CBB 21105J 450 volt. Di sini saya melihat adanya termistor NTC ya. NTC ini NTC daya seri MF723D13 memberikan penekanan arus masuk untuk elektron sensitif kerusakan. Cara yang paling hemat biaya untuk mengekang arus lonjakan dan melindungi ICS elektron sensitif dan kerusakan. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang transit filter sesudah yang dirubah ke DC, yaitu ke ground ya, untuk menekan noise gangguan pada dioda. Dan terdapat lagi satu toroid core indikator atau coil ya, untuk memblokir sinyal AC dan meneruskannya ke sinyal DC ya, yang ini ya. Gulungan ini besar dari yang tadi, ini lebih besar lagi. Kemudian ini ada kapasitor utama besar ya, yaitu yang sering dibilang elko lah, yang di umum biasanya para mechanical elektro lah ya, yaitu kapasitor Brook juga bisa disebutnya, dengan rating 220 mikrofarad 400 volt, tahan suhu hingga 85 derajat. Di sini hanya 85 derajat ya. Kalau nggak salah ini Elco Merson ya. Elco Merson ini termasuk kapasitor buatan Jepang kayaknya. Kalau yang saya cari-cari itu salah satu termasuk buatan Jepang. Ralat kalau salah ya. Saya hanya mencari di Google, itu dari Jepang. Lanjut ke bagian mini PCB, di mana letaknya IC pengendali ya, di sini. Nah, ini ada mini PCB di mana letaknya IC pengendali atau pengontrol PSU. IC ini bertipekan CM6805BG. Dia 10 pin grand mode PFC. Dia bisa disebut singkatnya ya IC PFC ya. PWM Combo Controller High Density AC Adapter, PFC Power Factor Correction, yang berfungsi ketika daya listrik di rumah kita turun. Ya, misalnya dia turun ke 180 volt atau naik ke 250 volt, yang bisa disebut juga low voltage, terus over voltage ya, ketegangannya. Dia akan otomatis menjaga tegangan arus voltase tetap konstan pada komponen komputer biar tetap berjalan sebagai semestinya. Dan ini beda dengan dengan pasif PFC. PFC itu kita harus manual, dia di power supply itu ada buat merubahnya, yaitu kadang kan ada power supply dulu tuh 220 volt, kita rubah ke 110 volt. Nah, itu namanya pasif PFC ya. Terus di belakang mini PCB ini ada 2 unit kapasitor Elco. Lanjut, di board utama ada trafo 10 CN dan komponen elektro lainnya seperti resistor, kapasitor, dan lain-lain. Lanjut ke bagian heatsink. Heatsink yang pertama ini ya, ini yang panjang, ada tertempelkan 3 unit MOSFET transistor bertipekan SIF13N50F dan 1 unit dioda bertipekan PFC D86 yang masih satu hubungan mungkin dengan IC PFC sepertinya. Lanjut ke belakang heatsink pertama, di sini terdapat 1 unit trafo ya, atau transformer. Ini dia besar, yang trafo yang paling besar ya. Ini ada trafo yang paling besar dengan rating 35 ampere, dan unit trafo di sebelahnya ada lagi, dia kecil, cuman nggak lebih kecil dari yang tadi, menengah lah. Itu 19 ampere bersebelahan dengan kumparan coil toroid atau toroid core induktor. Lanjut, di sini juga terdapat IC power management bertipekan UTC 7608D dan 3 unit IC photocoupler VC817C series dengan fitur rasio transfer CTR minimal 50%, ATIF 5 mA, VCA 5 volt, tegangan isolasi tinggi antara input dan output.
Lanjut ke heatsink kedua, tertempelkan 4 buah dual Scotchy ya. Scotchy barrier receiver, penyearah penghalang Scotchy ganda bertipekan HS2MX005 MBR3045CT. Kenapa saya bisa tahu ini? Karena saya mencari-cari blog, saya kumpulkan dan saya tulis sehingga saya sama-sama belajar lah, tahu lah. Jadi tahu ini IC apa. Jadi tahunya dari situ, saya tanya Mbah Google juga. Kemudian terdapat kembali 2 unit kumparan coil atau toroidal core induktor maksudnya. Kalau bilang ini ya, ini bagian sekunder, ini primer ya, utama. Di sini di bagian tegangan tinggi semua ini ya. Cuman di sini udah rubah ke AC dan ini masih voltase 220 volt AC. Kemudian terdapat kembali 2 unit kumparan coil atau toroidal indikator pada pembagian voltase yang masing-masing mengalirkan voltase ke 3 plus 3,3 volt 20 ampere 120 watt plus 5 volt 20 ampere 120 watt plus 12 volt 50 ampere 600 watt minus 12 volt 0,3 ampere 3,6 watt plus 5 PSB 2,5 ampere 12,5 watt berdasarkan tertuliskan di sini ya. Ini mungkin kombinasi mungkin ya, atau variabel mungkin. Ini nggak mungkin kalau 600 watt ke 120 watt kalau dijumlah ini bisa jadi 720 watt ya. Mungkin ini dibagi ya, kombin ya. Dan di sini 12 voltnya itu single tray ya, hanya satu single tray. Dan di bagian blok PCB utama terakhir ini itu lumayan padat ya di sini nih. Itu lumayan padat, rapat sekali. Dia ada kurang lebih ya 10 kapasitor bulk atau elko lagi buat masing-masing memfilter tegangan pembagi. Oke, di sini ada beberapa filter ya untuk pembagi pada masing-masing tegangan. Pada tegangan plus 3,3 volt di filter satu kapasitor elko TMX ya. TMX dengan rating 1000 mikrofarad 10 volt, tahan suhu sampai 105 derajat Celcius. Kemudian pada tegangan plus 5 volt di filter satu kapasitor elko TMX dengan rating 1000 mikrofarad 10 volt, tahan suhu hingga 105 derajat Celcius sama dengan tadi. Kemudian yang 12 volt di filter juga satu kapasitor elko, ini beda ya, mereknya bukan dari TMX lagi, yaitu dari Merson ya. Seperti kapasitor utama tadi itu dibuat dari Jepang juga sepertinya, soalnya saya baca-baca juga, dengan rating yaitu 1000 mikrofarad 16 volt, tahan juga 105 derajat Celcius dan diperkuat lagi dengan 2 unit Ferricore indikator supaya arus mengalir tetap konstan ya, Ferricore indikator. Terus untuk plus 5 PSB di filter satu kapasitor bulk atau elko Merson dengan rating 1000 mikrofarad 16 volt sama, tahan hingga 105 derajat Celcius untuk suhunya ya. Baik, di sini juga di samping blok yang terakhir ini, balik lagi terdapat sebuah IC 3 channel supervisor, IC power supply atau IC pengawas bertipekan GR8313 dengan fitur OVV, PS on dan lain-lain. IC GR8313 ini dirancang untuk memantau output dari beralihnya catu daya dan menghasilkan daya sinyal yang baik untuk menginformasikan sistem. Ada 3 fungsi penting di IC GR8313 ini. Pertama, tegangan berlebihan, perlindungan atau OVV ya, perlindungan di bawah tegangan atau UVV, daya pembangkit sinyal yang baik. Perlindungan tegangan berlebihan atau yang biasa dikenal OVV memonitor 3,3 volt, 5 volt dan 15 volt untuk melindungi catu daya dan sistem ketika salah satu tegangan supply ini melebihi tegangan operasi normal. Jadi contohnya tuh 3,3 volt itu umpamanya naik, harusnya 3,3 volt naik ke 4 volt atau 5 volt, dan yang 5 volt ini juga
naik umpamanya ke 7 volt. Itu sangat bahaya sekali ya. Apalagi yang 12 volt bisa naik ke 15 volt atau 13 volt ya. Itu untuk melindungi itu ya. Ketika itu melebihi, jadi dia langsung cut off juga. Perlindungan di bawah tegangan atau disebut juga UVV. Memonitor 3,3 volt, 5 volt sama dan 12 volt untuk melindungi satu daya dan sistem satu daya akan siap cut off mati. Ya sama, kalau turun juga dari 3,3 umpamanya turun ke 2 volt atau ke parahnya 1 volt ya, dan 5 volt turun ke 3 sama 12 juga umpamanya turun ke 10 volt atau 9 volt lah separah-parahnya, itu langsung cut off dia, langsung mati PSU-nya. Pembangkit sinyal yang bagus memberitahu pribadi komputer ini menyediakan satu daya yang handal. Lingkungan sistem itulah mengenai fungsi IC GR8313 berdasarkan dari sumber tanya Mbah Google yang saya baca. Ya itulah gambarannya lah ya. Mohon maaf bila semua itu salah ya, atau ada yang kurang, silahkan komentar aja untuk penambahan. Oh iya, bisa diperhatikan mengenai pengumpulan masing-masing kabel voltase di sini ya. Dia ke 3 pol ya masing-masing ya, ke blok itu yang 3,3, 5 pol sama 5 PSB, terus 12 pol itu dibungkus ya untuk merapihkannya. Dibungkus dengan selongsong, disatukan pokoknya 5 kabel gitu dibungkus dengan selongsong, terus dipanaskan dia hingga rapat ya, jadinya menggabung lah. Ibaratnya tuh kalau kabel tuh di jumper lah ya, jumper satu ini, jadi 5 kabel ini jumper kan dibagi-bagi, dia disatuin dengan selongsong kabel ini dan dipanaskan biar fleksibel perekat jadi satu ya di masing-masing blok tegangan voltase ini. Selanjutnya kita beralih ke PCB yang ketiga, di mana tempatnya soket semi modular. Yang ini ya, ini dia soket semi modular. Bisa dilihat ini hanya polos ya, nggak ada apa-apa, dia nggak ada filter misalnya atau gulungan koil untuk memfilter dayanya kembali. Cuman di sini hanya dihubungkan dengan sebuah kawat tembaga ya ke masing-masing soket, tidak ada filter sama sekali. Saya rasa sudah cukup ya. Bila ada yang kurang dan ada yang ingin ditanyakan atau kelewat, silahkan komentar ke bawah saja ya. Dan mohon maaf bila saya salah, dan karena saya juga masih membaca-baca di blog-blog orang, yaitu yang menulis di blog-blog tersebut hasil tanya dari Mbah Google dari sumber-sumber blog-blog. Baik, terima kasih sudah setia di sini memview video ini. Bila suka dan manfaat, silahkan subscribe saja channel ini dan bunyikan lonceng bila perlu. Dan jika tidak suka, jangan lama-lama dan diulang-ulang nontonnya ya guys. Just kidding bray. Tes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat jumpa lagi bila ada umur.